pengembaraan itu eh, kita bebaskan kalau di Sleman. Rutenya apapun itu terserah, yang penting Apa kabar Kak Bambang? kabar baik deh Topik dan teman-teman kru yang banyak di sini. Selamat malam. Ya Kak Bambang ini kesibukannya saat ini apa Kak? Udah lama banget. Wah, saya masih Wah, wirawiri nih mencari inspirasi hidup. Yang jelas selalu berkarya karena kita dituntut untuk selalu berkarya terus ya, maupun diri sendiri dan untuk orang lain. ya. Ini nampaknya kalau kita di Sleman tentu tidak asing lagi dengan Kak Bambang Pamungkas, terutama di kegiatan penangkapan juga. Teman-teman SMA hingga ke perguruan tinggi namanya sudah tidak asing lagi dengan Kak Bambang. Ini sebenarnya Kak Bambang ini ngapain? Ini Kak Bambang ini ngapain udah sering ada di kegiatan? Saya hanya pengen ngepoin eh, pramuka itu makanan apa toh, kok sampai segininya gitu. Pengen ngepoin sih pramuka itu apa, dari sampai sekarang eh, masih mencari-cari yang pas untuk menggambarkan pramuka itu apa. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya di cabang, khususnya kalau teman-teman yang sering berkegiatan di kuarter cabang, khususnya di kuarter di Satuan Karya ini sudah tidak asing dengan Kak Bambang. Jadi Kak Bambang ini adalah dulu adalah purna ketua Dewan Kerja Cabang Sleman 2000 berapa Kak? 2019, 2009 2014 2009, 2014 plus 1 tahun ya, kayaknya. itu pas Plus 1 tahun. mungkin saya kurang beruntung ya, jadi angkatan di atas saya kan waktu itu penduduk penyelenggaraannya kan 3 tahun ya, pas saya ya 5 tahun itu kayak presiden, Ya, ini 5 tahun di Dewan Kerja Cabang jadi plus satu loh, plus plus 1 tahun 6 tahun, karena ada beberapa cerita yang mungkin nanti unik bisa diceritakan kenapa itu menjadi 6 tahun. Dan kemudian Kak Bambang Pamungkas ini sudah saat ini di masa bakti yang kemarin 2015-2020 sebagai andalan cabang urusan satuan karya, kemudian sekarang masih di tempat yang sama di andalan urusan satuan karya di teman-teman Bina Muda. Apa sih Kak yang membuat Kak Bambang menjadi senang dengan pramuka bahkan dari DKC sampai ke andalan? Karena beberapa mungkin teman-teman kita, kakak kita yang dulu aktif di Dewan Kerja, mungkin di Sleman ya, di Dewan Kerja, tapi ketika sudah selesai masa baktinya, terus sekarang susah untuk ditemukan atau dicari kembali agak susah. Nah ini Kak Bambang apa sih motivasinya bisa seperti ini? ya. Ini mungkin ada ceritanya ya, jadi kenapa perjalanan jauh sampai nggak terasa udah eh, puluhan tahun ya, berarti kan lebih dari 10 tahun Ya ya, udah 15 tahun lah. 15 tahun kalau kepengurusan, tapi berproses dari peserta didik itu bisa ditambahkan sendiri dari SD, SMP itu kan ditambah jadi pengurus sudah mengalami. Jadi dulu itu ya pembuktian sih. Jadi dulu itu saya suka dengan kegiatan kepramukaan itu sebenarnya dimulai dari SMP. SMP pun itu kelas 2. Oh, SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya, kelas SMP-nya di mana Kak dulu? SMP 1 Pakem saya. Oh, SMP 1 Pakem. Dan di situ saya menemukan, oh ini pramuka ini kegiatan yang eh, bagus gitu. Jadi waktu SD ya, biasa kan SD itu pramukanya ya gitu aja lah, bermain, kita merasakan kemah waktu itu. Dan di SMP itu kelas 1 ya biasa saja gitu lagi kayak SD gitu ya. Tertantangnya waktu itu di kelas 2. Jadi waktu kelas 1 kan kalau nggak ikut pramuka pasti ada hukumannya ya dulu itu. Ya ada sanksinya gitu. Jadi kita waktu guru pengampu itu jadi ngurusi pramuka gitu ya, kita pas ketemu guru itu di mata pelajaran hariannya pasti tadi dipanggil satu-satu, ini yang nggak berangkat kemarin, nggak berangkat kemarin, terus di apa, diberi sanksinya itu dijibiti ada dicubit ya, dicubit itu kan menurut saya ini gerakan apa-apaan kok dipaksa, seolah-olah dipaksakan gitu ya. Setelah itu
beberapa proses terus saya mengikuti pramuka. Di kelas 2 ini yang menarik, kelas satunya kan saya berapa ya jarang pramuka, tapi saya minat di bidang itu, soalnya dulu saya masih ikut taekwondo. Jadi Oh, he. SD itu taekwondo, SMP sampai meneruskan itu taekwondo sampai sabuk biru. Mau ujian ke sabuk merah itu sudah saya sibuk pramuka itu di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu kebetulan saya jadi ketua Dewan Penggalang. Eh, Pratama Ya, ya, dikenal dengan Pratama. pertama ya. Itu pun sampai saya kelas 3 ujian ujian gitu ya, kalau mau UNAS. Jadi kita kan ada ekstra untuk belajar ekstra sorenya itu. Hmm. Ketika sorenya itu saya nggak berangkat les, nggak berangkat les sekolah, saya berangkatnya malah pramuka itu. Jadi saking sukanya di itu, dan tanggung jawab masih jadi senior saat itu, karena ya yang suka pramuka nggak banyak. Jadi waktu itu diamanai ketua Dewan Penggalang, saya baru di situ sukanya, karena tertantang ya, ada tanggung jawab baru. Karena pembina yang dulu itu lebih suka sama orang lain. Oh, kok ini orang ini diajak pembina terus, padahal banyak yang kompeten di situ. Nah, itu kan pembuktian. Ketika dia nggak aktif, ditikunglah sama kita. Loh, ini loh, kita ada tim yang bagus di sini. Ternyata kita bertahan sampai kelas 3 SMP, dan bahkan kita sanggup untuk mempengaruhi adik-adik kita, adik-adik tingkat ya, waktu kelas 3 ya, kelas 2 dan 1 itu menjadi DP semua. Jadi kalau orang itu nggak ikut Dewan Penggalang, itu pokoknya nggak keren lah di sekolah itu. Akhirnya waktu kemah itu sampai bludak ya. Jadi yang kemah itu kan biasanya kelas 1, Kelas 1. sama yang dampingi Dewan Penggalang lebih banyak Dewan Penggalangnya, karena mereka nggak mau ikutan, nggak mau ketinggalan momen untuk berkemah di situ. Jadi kita membuktikan kepada guru-guru, kepada pembina kita saat itu, bahwa ini tim yang dulu dianggap nggak mampu jadi mampu gitu. Dan yang menjengkelkan lagi, ketika saya pulang kan, dulu kan punya sepeda sih, tapi lebih suka untuk jalan kaki. Ketika jalan kaki pulang ke rumah kan, nggak lumayan jauh sih, jalan bisa gitu ya, pulangnya kan pasti sore. Nah, di situ ketemu teman-teman pemuda di desa, jadi pasti diejek lah. Kalau salam pramuka beneran kan, salam pramuka kita jawab salam pramuka, tapi kalau salam pramuka itu intonasinya mengejek, nah ini terus itu tambah tantangan lagi. Berarti pramuka saya harus lebih akan menjadikan pramuka ini luar biasa. Pembuktian di situ ya, bagi yang tidak ikut pramuka di desa saya, terus sama saya yang masih sekarang aktif pramuka, itu akan terbukti mana yang mempunyai integritas yang tinggi, terus ya jadilah orang yang jadi gitu lah. Jadi nggak di rumah nganggur, terus kita kegiatan terus. Nah, ini terbukti sampai sekarang. Jadi dengan ejekan itu ternyata membuat saya sendiri pengen membuktikan tunggangannya apa ya pramuka itu. Jadi menariknya di kelas 3 itu saya dilantik menjadi pramuka terap itu Ya, 3 ya, 3 tingkatan tingkatan tertinggi ya. Dulu nggak ada Garuda, jadi mungkin pembinanya juga nggak up kita ke Garuda sampai sekarang ya. Tapi kita di waktu dapat 2 itu, apresiasinya kecamatan mengapresiasi kita bagi penggalang yang aktif di saat itu di Kecamatan Pakem, SMP 1 dan SMP 4 dulu itu. SMP 1 cuma beberapa orang, nggak sampai 10. SMP 4 banyak waktu itu. Teman-teman kita dari SMP 4 kita membuat, anak-anak kecil ini penggalang dulu membuat namanya Brigade Kalong, Barisan Regu Inti Garis Depan Pramuka Penolong. Mengingat kita di kita lereng Merapi ya, itu masih kami simpan atributnya. Kita sudah pakai serempang kayak TNI itu. Berarti ini penggalang, teman-teman penggalang yang sudah aksinya tanda-tanda kutip seperti teman-teman kita di Pramuka Penegak. Peduli ya, Iya. seperti penegak itu lah man. Ya itu udah luar biasa. Tak pikir-pikir dulu, buka dokumen dulu, keren juga ya.
seorang penggalang SMP gitu. Udah sampai berpikir ke Ke sana ini sana, karena kita di Merapi itu, jadi kita kepikiran itu. Kita ketemunya dari LT. Saya juga pernah mengalami LT. LT LT berapa Kak? LT 3 berarti ya, Coba di, tingkat di, 3 di berarti di tingkat cabang. cabang kabupaten. Cabang kita di youth center dulu, yaitu membawa kontingen malam-malam. Itu aslinya itu. Terus kita ketemu, oh ternyata kita ngumpul gitu ya. Nggak bisa kalau sekolahan itu membuat ide kayak begitu. Ngumpul lintas sekolah ya, siapa sih gelem gitu kan. DKR waktu itu ya aktif, DKR Pakem aktif, tapi kita membuktikan bahwa ini loh penggalang yang luar biasa, itu kita juga bisa ya ini gitu. Sudah apa ya, kayak penegak celananya sudah pakai brimob, itu celana brimob, sudah mengenal itu, dan sepatunya kita juga wajibkan sepatu PD. Itu sampai kecamatan menghargai kita di lantai apalah. Terus saya masih ada sertifikat juga di penolong itu masih tersimpan. Itu sampai sekarang ya, teman-teman itu kita hubungi ya, paling gila ya saya sampai masih aktif pramuka di sini. Tapi teman-teman yang dulu masih bisa dijumpai. Itu yang SMP ya. Nah itu perjalanan SMP. SMA-nya ngeri lagi. SMA-nya ketemu dengan pembina saya juga, dukungan yang kuat juga. Dan ini di SMA tingkat penegak ya, berarti penegak ini yang membuat saya lebih mengetahui pramuka. Jujur waktu saya di tingkat penegak itu, kalau saya nggak jadi ketua DKR saat itu, jadi saya juga pernah mengelola dewan sebelum jadi DKR dulu. Di di penggalang dulu sudah menjadi pratama, Ya. kemudian penegak di DKR juga jadi ketua juga. Jadi sempat jadi DKR juga anggota, terus karena ketuanya hilang waktu itu, terus muspanitra luar biasa jadi ketua saat itu. Saya baru tahu karena kami tidak diajarkan untuk membaca petunjuk penyelenggaraan sama pembina kami. Nggak tahu kalau pramuka itu ada aturannya. Itu kamu jadi pimpinan kan, mau nggak mau kita kepoin nih pramuka itu kayak gimana. Nah, dulu waktu SMP sampai SMA itu saya masih nyadar kalau dikasih keluh-keluh ini, oh apa toh pramuka itu, sampai ada catatan kecil, buku kecil itu kami catat, buku saku pribadi tapi bukunya kosong itu, kita buat buku terus di clipping itu. Dulu masih begitu karena saking nggak dipandu untuk, oh ini loh pramuka itu aturannya seperti itu. Dan kita tahu sendiri waktu DKR itu, oh ternyata begini. Hal yang saya ubah yaitu pakaian saya. Jadi waktu dulu kan ada sapu-sapunya itu, kalau pramuka kan terkenalnya kalau Pakaian lapangan gitu. pakaian lapangan, bawahnya polisi, atasnya tentara. Jadi bawahnya polisi itu brimob maksud kami, terus di atas ada yang pakai swimpang tentara itu yang hitam gitu kan, terus gitu. Tak pikir-pikir, wah nggak cetha ini, kita harus pelan-pelan mengubah seragam ini karena aturannya udah jelas ya, seragamnya polos gitu. Terus pokoknya sesuai aturan lah. Oh ternyata ini, jadi itu pertama saya udah, oh pramuka ada aturannya. Setelah itu banyak yang dikembangkan di situ, dari DKR sampai ikut Saka saya pertama yaitu Saka Bayangkara, karena dulu waktu kami penegak pandega yang populer dua, Bayangkara sama Rapopo ya, itu pasti ada di mana-mana, nggak usah doyak-doyak untuk aktif pun pasti ada. Kita tinggal ke mana, puskesmas dan ke kantor polisi, polsek, pasti diterima di situ. Nah, waktu Bayangkara kan kita semi militer ya, jadi bangga banget ikut Bayangkara. Memang itu sampai sekarang didikan disiplin itu ada di Bayangkara. Jadi yang membuat kami kami militer, dididik militer, semi militer sih waktu itu. Jadi untuk senioritas juga kami diajarkan di Bayangkara itu. Jadi untuk sampai sekarang terpakai gitu, walaupun banyak yang kami modifikasi, karena untuk mengelola penegak pandega sekarang tidak bisa disamakan yang dulu. Kalau dulu dibentak-bentak gulung-gulung is oke lah, masih banyak aktifnya. Kalau sekarang kan pikir-pikir dulu. Apalagi STM dan SMA harus dibedakan gitu. Itu waktu Dewan Kerja, dan Dewan Kerja itu kan menempuh beberapa kecakapan ya, baik umum ataupun khusus. Oh laksana aja dulu susah banget. Apalah harus apa banyak, harus binsat. Saya binsat SMP kelas 3 itu sudah
sama pembina saya suruh bisa, karena pembina saya itu mungkin kalau Mas Sur dengar ya, itu yang ngajari saya motor, naik motor saya diajari pembina saya itu. Saya bisa naik motor di SMA itu ya gara-gara pramuka itu. Terus diajak pinsar aja di SD percobaan, jadi Pakem juga. SD percobaan Pakem itu luar biasa itu SD-nya juga. Itu termasuk yang favorit, Favorit SD sampai favorit sekarang. sampai sekarang. Juga murid-muridnya juga favorit. HP kami belum punya HP, yang kelas 6 di sana sudah HP-nya Nokia yang mahal itu. Waduh, pembinaannya kalah gitu. Ini yang di situ adalah memang benar-benar bina satuan itu membuat kita belajar lebih. Itu di- sampai sampai ke Pak Andika sih. Kami juga pinsar gitu, sampai sekarang juga pinsar tapi nggak full dulu saya merasakan di pinsar SD dan SMP ya. Di SMA itu kalau SMA-nya belum berani, cuma senior saja ya, karena belum punya kualifikasi sampai itu tahu gitu loh, karena dididik untuk pimpinannya di DKR, di Dewan Kerja ya, dari dan oleh untuk memang ya, dari dulu belajar sendiri terus untuk kita sendiri. Ini bermanfaat sekali. Ini perjalanan sampai tingkat penegak sampai membentuk Muspanitra, atau kalau ganti tata adat ya, adatnya dibuat adat begitu, sampai jadi keris adat. Nah itu dulu mengasihkan sampai situ, sampai itu udah keren banget. Ternyata kalau kita baca-baca lagi itu belum tahu Saka ya, taunya cuma Bayangkara doang. Lama kelamaan kan kita ikut nimbrung kegiatan ke cabang ya. Waktu itu saya belum ya posisinya ketua DKR, tapi saya diajak waktu itu Mas Rizana. Terima kasih juga Mas Rizana, saya kalau pramuka dulu itu dijemput. Dan ini ada kegiatan DKC, saya di rumah di SMS waktu itu, nek ra baresi ya parani ning omah sama Mas Rizana itu, terus dijemput untuk kegiatan, dan sudah diakui nek nganu ngisi presensi DKC Sleman. DKR itu DKC. Nah ini ternyata saya ikut ini otomatis, oh ini adalah promosi, ternyata promosi diri kita ya, diajak-ajak itu, sehingga kita kenal nggak cuma pramuka di Pakem tapi ranting-ranting lain, kecamatan lain, sehingga kita punya teman relasi di ranting-ranting. Berarti Kak Bambang ini dari mulai di ranting dulu aktifnya di kuartir ranting Pakem, terus sampai ke cabang, ibaratnya mengenal di teman-teman di tingkat kabupaten itu karena Kak Rizana itu. Iya, Mas Riz yang menakan saya, dan untung pembina saya itu waktu di SMP Kak Rizana ini dulu ketua ketua Dewan ketua Kerja, DKJ. iya ketua Dewan Kerja Iya. cabang Sleman. Sebelum saya ya, dia yang 3 itu. Jadi ternyata saya tanya, ngapa Mas kok ngajak aku? Ketika dia sama teman-teman DKJ itu ke Pakem, kegiatan Pakem gede itu, ada festival kesenian dulu, banyak kegiatan ini. Itu jangan sama band-bandan besar di sana di Pakem itu ada. Mereka ngamati ya, itu Brigade Kalong. Ini kok ada SMP-SMP gila itu. Nah, dari itu SMP itu udah ditandai sama teman-teman kakak-kakak DKJ saat itu, dan kami diajak juga ke Raimuna. Saya itu Raimuna nggak seleksi loh. Raimuna di tingkat apa Kak dulu? Raimuna nasional. Raimuna nasional Dari tahun di 2008. 2008 di Cibubur. Ya, di Cibubur. Waktu itu kan ujian nasional ya, saya masih kelas 3. Nah, STM waktu itu kelas 3. Nah, mau malam ini pembekalan, besok pagi ini ujian nasional bahasa Indonesia. Soalnya pada panjang gitu kan. Ya lulus. Tapi konsistennya itu ya, jadi belajar sambil pramuka itu ternyata ya itu resiko lah, ada pilihannya sendiri-sendiri. Ini ya tadi saya beruntungnya juga dapat pembina yang mantan Dewan Kerja, jadi namanya Kak Suryono. Itu juga mantan Dewan Kerja juga. Dikenalkan ke cabang itu ya Kak Suryono, Kak Rizana itu berpengaruh banyak untuk pengenalan itu, dan saya kenalkan dari promosi di situ teman-teman, dan akhirnya ini ada Muspanitra luar biasa di situ. Jadi 2000 tadi kan disebut 2000 Muspanitra di cabang, di cabang. 2000 berapa periode 2014 2009 2008
2009 2014 periode itu kan waktu tahun 2009 itu ada muspanitra luar biasa sebenarnya. Jadi yang sebenarnya terpilih di muspanitra luar biasa itu Kak Arif. Kak Arif itu sekretarisnya Mas Rizana. Kak Arif Subandi ya. sekretaris Dewan Meja Cabang waktu itu. Itu hanya seminggu lah dia jadi ketua saat itu. Jadi ada beberapa hal lah, masalah intern gitu, terus menggantungkan baju. Kalau menggantungkan baju itu tandanya tidak diteruskan. Jadi mau nggak mau langsung ada muspanitra luar biasa. Dan dengan dikenalkan saya kepada teman-teman, punya teman-teman ranting itu, ya terpilihlah saya di muspanitra luar biasa seperti itu. Padahal saat itu saya masih bukan utusan ranting saat itu, karena saya sudah bekerja ya di itu, sudah kerja, lulus sekolah, terus saya masuk di Sakawira Kartika. Ya berarti dari 2009. Bayangkara terus ke Wirakartika ini. Ya, Dulu masih, ya sampai sekarang masih di ini. masih di Kodim Kodim. Sleman. Waktu itu pinsakannya Kak Harli Iskandar. Kak Aris Skandar. Pindah dari Gunung Kidul, Oke. mengaktifkan Sakawira Kartika di sana, terus pas pindah di Sleman, terus kita tutup. Itu waktu itu penegak pandeganya, ya itu saya diaku DKC kan, statusnya kan anggota DKC waktu 2009 itu, mungkin semacam ex officio ya gitu ya. Terus saya pas bagiannya di Rakartika 2009 itu pas ada surat perjanjian dari Koordinator Nasional dengan Kodam Padiponegoro ya untuk membentuk Wirakartika. Nah itu pas 2009 itu kita bentuk. Nah saya termasuk bentuk Sakawira Kartika. Kak Aris Skandar ini sekarang di Kota Ganti itu dan Ramil sekarang. dan Ramil ya. Jadi Masih dulu di Ngaglik atau di mana? dulu pas Ter, terus waktu Merapi itu dijadiin dan Ramilnya Cangkringan, terus geser lagi Sleman pernah, sekarang nggak tahu. Kemarin terakhir Ngaglik ketemu. Iya, kemarin. Waktu Kalpataru Ya, dan bagaimana Kemang itu ketika Kalpataru yang kedua kemarin beliau itu menarik. Saya jadi berpindah dari Saka Bayangkara ke Saka Wirakartika. Tapi sebelum Saka Wirakartika, saya pernah dikirim Perti Kencana regional. Jadi regional Jawa, Bali, Sumatera di Jawa Tengah. Saya juga merasakan Saka Kencana. Ya, Saka Kencana itu padahal dulu kan Bakti Sada gitu ya, ikut Bakti Sada, terus ada kekosongan atau mungkin ya, kebijakan DKC lah waktu itu, ya sudah mau nggak mau saya yang berangkat gitu. Saya sempat merasakan Saka Kencana di situ dan membawa kontingen DIY meraih beberapa piala waktu itu. Jadi mengasihkan waktu itu kalau jadi kontingen. Jadi itu nggak ada jeda ya, dari 2007 itu kita raih Muna daerah, itu mungkin yang terakhir ya, Ya, di Yogyakarta. ya sampai saat ini belum Saat ini belum dilaksanakan ada raih Muna lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bina muda di daerah maupun adik-adik DKD bisa menyelenggarakan itu ya. 2007, terus 2008-nya raih Muna nasional. 2009 Wirakartika itu karena kegiatan tahunannya kan ada perkemahan bakti ya, Pertiwika, Sekodam 4 di Ponorogo saat itu. Terus 2009 2010 Barata. Nah ini menarik ini, saya waktu itu kan mimpinya kalau wah ini butuh perlengkapan lah, tas carrier, sleeping bag. Nah itu sampai mengumpulkan uang sendiri dari Binsat itu kan, kita dapat dulu kan kompensasi itu istilahnya. Dulu nggak selaku pembina kan, Iya. dulu pembantu pembina. Pembantu. Jadi kita juga mau ya, tadi Binsat itu kan kalau ada fee-nya atau nggak ada fee-nya kita nggak ngurus, yang mikir pembina. Ternyata saat itu ya wes paronan Kak Sur itu paronan sama kalau aku ya setengah-setengah gitu kan, sehingga tak kumpulkan gitu, terus tak belikan tas. Saya masih punya tas carry satu-satunya Sampai sekarang tak rawat ya, walaupun sering dipinjam. Itu kenang-kenangan saya waktu nabung dengan uangnya sendiri. Pokoknya perlengkapan saya udah seneng pramuka nih, udah saya petakan kegiatan 2 tahun ini mau ngapain, mau ikut kemah mana. Jadi saya prioritaskan untuk beli perlengkapan kemah gitu. Jadi itu wah pokoknya ya harus nempet, nggak jajan dan macam-macamnya gitu kan. Itu udah dulu itu wah mahal harga perlengkapan perkemahan gitu kan.
Bayangkan waktu masih sekolah bayar sendiri, terus macam-macam masih pramuka ekstrakurikuler itu pramuka. kami tidak mikir karena prinsip kami adalah senang. Kalau senang itu kan nggak mikir lainnya, yang penting ada kita beli gitu. Ini sampai sekarang juga begitu, jadi kita nggak mikir ya mau beli apa apa, ya udah kalau punya beli, kalau enggak ya ya udah gimana aja gitu kan. Ini perjalanan yang menarik sampai Dewan Kerja. Nah, benturannya kan banyak banget. Dulu cuma mau membuktikan sampai SMP saja loh. Kok ternyata harus banyak sekali yang membuktikan, apalagi ketika kita di DKC. Nah, ini berat lagi. DKC loh, pramuka tingkat cabang kok kita kayak begini ya, nggak beneran gitu loh. Ini mengelola pramuka di kabupaten loh, kok 17 kecamatan. kok teman-teman ini kok nggak gimana, gregetnya nggak ada ketika itu di waktu sudah keterima DKC sama teman-teman kami loh. Iki cah kak kita ini naik cabang loh. Bayangkan kita ini adalah bupati. Ya, teman-teman bupati itu main ngopo ngomong kecamatan itu atau apa? Oke. Saya dulu waktu kepilih jadi DKC itu cuma janjinya 1 tahun 1 DKR yang aktif. Itu. Ya saya dipilih, mungkin teman-teman saya banyak yang kenal saya ya tadi itu ya, dari beberapa DKR ketuanya kenal saya. Jadi begitu saya presentasi, musuhnya apa ya, rivalnya kan teman-teman DKC yang sudah jadi lama gitu kan, ya mungkin mereka kenalannya nggak banyak karena tidak melewati proses Di rantingnya. di ranting atau gugus depan ya, mereka langsung mungkin loncat ke cabang, jadi dia temennya kurang banyak. Jadi mungkin saya beruntungnya di situ. Sampai dulu kalau saya tidak jadi ketua DKC, saya akan buka angkringan, akan gini-gini ya, mereka yang nggak jadi-jadi itu ya melaksanakan nazarnya masing-masing. Saya cuma saat aktif 1 DKR 1. Itu berpikir lagi kan, buktikan lagi bagaimana menepati janji itu. Berpikir keras saat itu, ternyata punya temuan rumus. Jadi kalau berarti kita harus memperhatikan ranting-ranting. Kalau harus memperhati ranting-ranting, saya punya prinsip kalau pemimpin itu supaya bisa dicontoh adalah keteladanan. Jadi keteladanan yang pertama, saya ikut KPDK saat itu. Ya, KPDK. Kursus KPDK, pengelola Dewan Kerja. khusus pengelola Dewan Kerja. Waktu itu kan saya cari dong, Jogja belum ada. belum ada. 2000 Pernah ada, kalau nggak salah datanya itu tahun 2000 awal, 2001, 2002 itu pernah ada KPDK di tingkat daerah. daerah ya. Itu udah lama banget. Di Sleman itu terakhir kapan itu, tahun 2000-an itu. Wah ini kok nggak relevan. Saya juga mikir, nek saya KPDK di sini, sedangkan sejarahnya ada nggak pernah ada di KPDK. Saya berpikir keras. Untuk saya punya kenalan ini, namanya Mbak Irma. Ini sudah dulu DKD Jawa Timur ya. Saya hubungi beliau waktu itu, Mbak, aku ditolongi, tapi orang atas nama kuartir daerah dulu. Jadi kalau mau ke kegiatan daerah saat itu harus pakai rekomendasi daerah. Ini langsung direct dari DKC, dari Dewan Kerja ke sana. Ini aku DKC mau tolong Isra melu KPDK Jatim. Saya tahu bahwa dulu ini menurut saya waktu itu di Wadah Jatim yang bagus. Jadi untuk mengelola SDM dan macam-macam di Wadah Jatim. Akhirnya saya pilih Wadah Jatim itu. Pas saya boleh berangkat di Jatim. Ternyata di Jatim itu nggak cuma Jogja saja yang dari luar, ternyata dari Kalimantan. Itu pas ketua DKD-nya Mas Dedi itu, Dedi Mirwasah, punya istri juga dari kelompokku itu loh Mas, istrimu itu. Itu ada itu, jadi satu dari Kalimantan dapat jodoh di KPDK itu. Saya bawa teman DKC saat itu, jadi kita berdua atau bertiga ya, bertiga kayaknya, lupa dari yang satunya dari Sri Bayu itu waktu itu, 3 dari saya cowoknya, yang 2 cewek-cewek. Itu saya bawa ke KPDK. Akhirnya nambah dong jaringan kita. Yang dulunya yang latih kita itu bangga, mereka sampai ke Pusdiklat Nas ya. Oh ini pelatih dulu, tadi saya nggak salah nih ikut itu. Dan saya susul
sebelum KPDK kan saya KMD dulu waktu itu. KMD dulu. Jadi KMD saya di Jatimur juga. Jadi KMD itu sebenarnya nyolong-nyolong untuk mendampingi Jamnas ya 2011 di Teluk 2011 Gelam. di Teluk Gelam. Oke. Nah, ini mengasihkan lagi. Jadi dari perjalanan itu DKC-nya kok kurang serem nih, nggak seru, mosok ngaktif ini. Jadi memang kami dari Polri untuk penegakan DKI itu sendiri. Jadi kami yang mau ya dicoke sama kakak-kakak DKC yang dulu, kami suruh apa nggak ada panduannya. Saya maunya untuk mana? Ya nggak ada, mereka nggak kegiatan terbatas gitu. Akhirnya kami cari sendiri. Kami kok nggak ada orang dewasa yang mendampingi ya. Akhirnya kami, ternyata kami buka petunjuknya lagi, skupnya DKC itu cuma sebatas peserta didik dan nggak boleh kesana-kesana, harus lewat anggaran dulu dan macam-macam. Akhirnya kita kenalan ke dinas-dinas itu kan gimana? Kalau dulu bantuin kalau ada dinas apa kami tawarkan DKC boleh bantu nggak pramukanya. Akhirnya mereka kenal pramuka itu seperti dulu waktu masih promosi itu saka-saka ya terbatas, hanya Bayangkara itu 3 sama Wirakartika. Bayangkara terus bisa ada Wirakartika enggak tahun 2009 2010. Nah itu kan terus berpikir lagi supaya rantingnya aktif, nggak mungkin DKR terus tanpa kuartir itu bisa ada aktif ya. Ya berarti kan kita mau nggak mau kenalan sama ketua-ketua DKR, ya ketua kuartir ya, kuaran ya. Waktu itu ya kita suani ke rumah-rumah. Jadi poin lagi kita kenal sama ketua-ketua kuaran. Saat itu nggak sampai semua sih, hanya beberapa yang dekat. Kami suami, gimana dukung ya sudah, dukung ketemu KPDK itu ya, berarti solusinya adalah KPDK. Saya pun KPDK langsung itu 2011 tahun 2011 nya kami mengarahkan KPDK di cabang Sleman. Ya waktu itu dikasih akses untuk memakai dinas pendidikan yang masih dipakai saat ini, dulu kita pakai juga, jadi menarik itu sampai sekarang ya, alhamdulillahnya masih dilestarikan terus pengelola dewan kerja ini. Jadi terus kita pantau, ternyata memang relevan sampai saat ini dan materinya memang harus ganti terus ya, nggak stagnan di situ. Memang dulu dari luar kita adopsi ya prinsipnya wirausaha ya, amati tiru modifikasi ini. Saya dapat istilah itu tahun 2010. Kami saat itu mewakili pada di waktu itu DKD-nya nggak ada yang berangkat, ya sudah ketua DKC saat itu berangkat. Itu kami punya akses lagi, teman-teman dari ketua-ketua DKD nasional kami sudah punya aksesnya waktu itu. Jadi menarik di pramuka ini. Yang pengen yang getol sampai sekarang itu kenapa anggota dewasa itu jarang membantu penegak pandega. Padahal kalau dibantu maka gerakan penegak pandega ini akan lebih besar dan ya kuartir akan sangat terbantu dengan itu loh. Kita saja kerja sendiri aja bisa ya, apalagi dibantu. Nah ini yang saya rasakan sewaktu saya DKC. Ada yang bantu nih ya, sedikit yang bantu, ada tapi sedikit. Terus saya waktu purna DKC, makanya saya andalan gitu ya. Kalau yang lainnya nggak mau pada sibuk bekerja dan macam-macam, saya mencoba nih bagaimana kalau di penegak pandega ini saya bantu. Akses saya kan semakin gede. Kalau kami dikasih jabatan andalan kan beda dengan ketua DKC. Terus kami ke dinas-dinas, kami tahu terus celah-celahnya. Oh ternyata dianggarkan tapi kuacapnya nggak ada yang sowan ke sana, itu ada begitu. Terus saya kalau sudah berarti selama ini harusnya DKC ini banyak akses dong kalau diurusi loh, dan itu diurusi. Mungkin ya juga keterbatasan andalan kita sih, yaitu tadi ternyata pramuka itu sudah rigid, bahkan aturannya seragam aja, seragam lidah bajunya melengkung itu tuh diatur ya, itu luar biasa sekali. Jadi sampai sekarang itu mau belajar pramuka yang mana pasti nggak akan habis-habisnya. Saka nambah lagi, belajar lagi. Saya waktu itu ditawari andalan, saya milih mau andalan, mau nggak nek orang andalan saka bukan. Itu sama informator begitu. Pikiran saya kenapa andalan saka? Saya pengen bantu, bukan ngerepoti DKC yang baru ya. Waktu itu DKC-nya di Arwin, sekretaris saya terus jadi DKC, terus
pengen saya ya itu tadi, bagaimana kalau anggota dewasa ini full membantu kebutuhan penegak pandega. Ternyata ya sudah riset dari 5 tahun itu, ternyata memang kalau dibantu anggota dewasa semakin banyak, gerakannya ya berdiri. Cek saja jejak digitalnya adik-adik DKC periodenya di Arwin, berapa banyak kegiatan yang itu pun baru dibantu beberapa andalan. Kalau dibantu semua andalan yang tercantum di SK itu, bayangkan kekuatan luar biasa. Apalagi akses-akses, kalau ada andalan nih misalnya dalam kutip di situ masih jabat, ada jabatan di pemerintah. Wah aksesnya kan semakin besar. Kita aja yang nggak punya jabatan apa-apa di pemerintahan gitu ya, membantu bisa sekian, apalagi kalau banyak yang bantu gitu ya, itu bisa bayangkan sendiri. Nah ini 5 tahun nih, 5 tahun sudah pokoknya fokus di Satuan Karya. 5 tahun di Satuan Karya 2015-2020 gitu ya. Itu fokus saya di situ. Akhirnya nemu rumus itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus cari kakak-kakak yang peduli. Banyak kok yang peduli. Kalau kita mau nyari loh, dan mau ngajak. Kalau nggak mau nyari dan mau ngajak ya udah nggak bakalan ditemukan. Gitu. Ada yang unik dari perjalanan ini adalah ketika Kak Bambang ini kan dari Kak Arisana ya, Kak Arisana dulu di DKC, kemudian Kak Bambang ditarik juga di DKC pada waktu itu 2009 sampai 2004 ini, meletakkan dasar-dasarnya itu Kak. Jadi Kak Bambang ini kalau yang saya amati adalah meletakkan dasar-dasar pondasi yang nanti tinggal dilanjutkan oleh masa bakti selanjutnya. Terutama yang paling kuat adalah KPDK. Di KPDK 2011 ya. Iya. 2011 hampir masa bakti 2015-2020 ini semua KPDK. purna KPDK di masa bakti itu. Iya. Jadi apa sih Kak yang buat Kak Bambang ini jadi pengen ikut KPDK? Padahal KPDK ini asing loh. Nama kursus pemula kerja ini mungkin asing buat teman-teman yang ada di Gus Depan. Taunya ya Raina, Jambure, ya itu aja untuk penegak mereka. Tapi yang membuat Kak Bambang tiba-tiba kepikiran, kalau KMD itu kan jelas dia sederhana, tiba-tiba KPDK ini terus sampai berangkat ke Jawa Timur ini apa? Ya itu tadi tanggung jawab kita mengucapkan tadi janji kita. Di pramuka itu kan berat kan, demi kehormatanku itu ya. Kalau di universalnya kan sport promise itu lebih tinggi daripada kata swear gitu, ada 3 janji. Nah itu jadi satu, tapi kan kita harus mikir dia supaya aneh gitu. Nah tadi kita sudah mulai baca-baca, apalagi kita dari ketua DKC ya. Jadi PP itu wes nek iso bukunya itu wes apal kabeh. Padahal tahun 2009 itu tidak sedigitalisasi sekarang. Betul. Itu masih buku-buku. Ya buku-buku. Kalaupun ada akses internet, kita pun bayar kalau di warnet. Warnet, bener. Warnet itu cuma download di PP. Dan belum ada yang upload juga loh. Betul, flash disk atau kita ngetik. Jadi foto-foto diketik lagi. Dapat scanan kita print aja seneng banget. Apalagi buku ya, buku seneng banget. Waktu itu KPDK ya baca itu, karena sudah ternyata kegiatan penegak pandega itu ini. Saya sudah pengennya di buku itu ya saya kerjakan bersama teman-teman DKC. Ini kewajiban kita selaku Dewan Kerja. Ya ini biar semua penegak pandega itu ngerasain apa yang ditulis di petunjuk itu. Pokoknya tak kerjakan, aku manut. Waktu itu manut, pokoknya yang ditulis di situ jadi program kerja. Nek raiso tahun ini, tahun sesuk dan itu. Kepikiran KPDK itu ya karena saya janji itu, terus wah ini yang tepat adalah KPDK. Bukti caranya di Sleman harus ada KPDK. Bantingan pokok anggrus gitu. Waktu dulu pokoknya yang penting kita uang itu tidak nomor 1. Tapi kegiatan ini harus jadi. Karena ini martabat Pramuka Sleman ya. Karena kita sudah waktu itu kita bupati ya ranting-rantingnya digarap gitu sampai aktif semua. Nih wes aktif kan kita enteng gitu. KPDK itu ya itu tadi yang buat, karena kita sudah tahu aturan ya wes lah manut aturan sih. Dan KPDK itu ya di sini nggak ada. Saya harus pergi keluar. Karena pada waktu itu tahun 2009, 2020, 2010 11 itu nampaknya yang ada KPDK hanya di Sleman. Sleman. Sehingga mungkin itulah yang membuat
Dewan Kerja ini langgeng dalam artian orangnya benar-benar sudah punya basic di pengelolaan kegiatan karena gini ya, Dewan Kerja ini unik dalam artian beda dengan maaf ya dalam tanda kutip organisasi kepemudaan yang lain mungkin kayak Karang Taruna terus kalau di Sleman itu ada Karang Taruna terus Forum Anak yang sudah berkembang ada forum OSIS juga kalau nggak Ya, salah ini kan tapi Dewan Kerja ini menjadi unik karena dia mengurusi secara langsung teman-teman kita di SMA dan perguruan tinggi dan komunikasinya dan relasinya ini unsur pemerintahan secara komplit loh Pak. Kalau mungkin Karang Taruna dengan Dinsos, Forum ya, Anak dengan KB, tapi Pramuka karena semua kita ya, mabinya langsung bupati aja betul. semua apalagi kalau di KPDK itu tidak dibekali tentang public speaking, relation, bagaimana manajemen komunikasinya ya mungkin Dewan Kerja Cabang Sleman tidak akan seperti ini kan. Ya, ya itu menarik. Tadi kan bunyinya PP itu, bunyinya loh. Saya waktu dulu pokoknya manut buku dan inisiatif kita ya harus ngopo-ngopo gitu. Jadi eh, KPDK ini kan untuk pengembangan kepemimpinan. Jadi pemimpin di situ kalau kalau apa DKC Dewan Kerja itu kan salah satunya usulan dari Kak Sultan ya. Oke. Nah, Bapak Pramuka itu mengusulkan karena ya unik tadi itu kita diberi akses untuk jajal mimpin kan. Kalau kita di Dewan Kerja sukses maka nanti pekerjaan dan apapun itu ya sudah karena sampai sekarang ngurusi pramuka itu lebih susah daripada ngurusi kerjaan. Ini yang membuat kami terus di pramuka ini apa tuh harusnya itu mudah tapi kok ya tadi yang peduli itu nggak banyak kalau di pramuka. Di gambarannya tadi kan sudah saya terangkan waktu yang peduli sama DKC itu nggak banyak karena mereka cari nyaman. Kalau sama penegak pandika susah berkomunikasi maka penegak pandika ini akan marah dan nggak suka sama orang dewasa. Nah ini orang dewasa juga harus tahu bahwa penegak pandika ini ya sesuai lah dengan Ki Hajar Dewantara itu pakai prinsipnya itu sudah harusnya baku ya. Bagaimana menempatkan seorang pembina penegak pandika itu skupnya berapa persen itu sudah tertuang di situ. Iya. Karena Dewan Kerja ini ya tentu dia adalah pemuda yang punya idealisme. Kadang-kadang kita saya juga ketika dulu di Dewan Kerja nggak mau diatur. Itu yang pasti Benar, itu ada memang di pemuda itu pasti nggak mau diatur. Kalau dibantu oke, tapi kalau ibaratnya dalam artian oke silahkan kakak-kakak anggota orang dewasa pada waktu itu silahkan urun tangan aja nggak usah campur tangan gitu kan ya yang mau sama itu waktu saya DKC juga sama. Aku ki yo karo ini enggak kok DKC itu dari Dewan Komponan. Saya kan ngamati ya. Dewan Kerjaan Jadi saya nggak berani waktu zamannya Mas Riz. Itu saya hanya ngamati. Nggak berani usul, nggak berani komplain atau apa, tapi saya manfaatkan cuma ngamati. Oh Mas Riz itu gaya kepemimpinannya bagaimana, teman-temannya bagaimana. Sehingga saya jadi DKC, saya ya oh dulu Mas Riz kayak begini, harusnya saya nggak begini. Ini kan keteladanan ya. Mas Riz bagaimana bagusnya ya saya ambil, yang buru-buru ya nggak tak pakai lah gitu. Terus KPDK ini menarik. Saya KPDK dapat mau berangkat itu diseleksi dulu berkas buat EC bahwa eh, Dewan Kerja bukan sekedar EO. Menarik nih organizer pas zaman dulu itu wah ini kok menarik banget itu sudah kritis banget dong kritis semua tulisan presentasi di sana kan banyak nih yang maaf di kuartir itu melakukan Dewan Kerja itu hanya disuruh-suruh padahal kita skupnya beda dong. Di penegak pandika udah dikasih kerjaan untuk mengelola penegak pandika ya skupnya harus dibedakan walaupun kita kalau bantu ya oke bantu tapi kalau kita kerjaan kita sudah selesai. Nah ini menarik dulu waktu ada IC Dewan Kerja bukan event organizer sekedar untuk EO gitu ya garap kerjaan dari dinas mana sudah selesai bukan tapi kita ya tadi untuk pengembangan kepemimpinan kita diberi akses untuk kenalan ke dinas-dinas itu sudah luar biasa. Jadi kalau teman-teman penegak pandika yang mendengarkan ngobrol-ngobrol ini ya kalau tidak ikut Dewan perencanaan Kerja kalau tidak ikut mengikuti apa tidak gabung ke Dewan Kerja wah ini apa ya sayang lah aksesnya gede ada yang kurang
ada yang kurang. Jangan disamakan dengan pramuka itu organisasi lainnya. Enggak, kita sudah punya sendiri apa ya, prinsip-prinsip. Kalau kita kan, kalau dulu pandu ya, kepemanduan itu ada di sini. Dan kata pandu itu kan apa saja universal, kita memandu siapapun ya. Mau adiknya, mau saudaranya, mau tetangganya, kita pandu ke arah yang baik, itu kan memandu ya. Walaupun di situ kita tidak mau, kalau saya dulu nggak mau disebut pembina, tapi hanya pramuka gitu aja, kita sharing dan sharing-sharing pengalaman, kita dapat kita bagikan, itu sih. Dia Sampai Kak Bambang ini kan penegaknya. selesai di cabang 5 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Kak Arwin Pamungkas. Kemarin Kak dia sudah ke sini ya, semoga nanti di lain waktu Kak Arwin Pamungkas sudah cerita Nah, itu pas harus di itu. tengah-tengah kan bisa cerita antara Kak Bambang dan Kak Dias sekarang. Karena Kak Bambang ini kan satu yang saya benar-benar lihat adalah meletakkan pondasinya, Kak. Jadi pondasinya terus kemudian dilanjutkan karena sebelum itu secara keorganisasian ini masih belum, Dewan Kerja ini belum nampak eh, aktifnya, belum nampak wujudnya. Jadi wujud Dewan Kerjanya belum kelihatan. Kemudian di Kak Bambang dikuatkan, kemudian di Kak Arwin ini mulai lebih gaspolnya lebih cepat karena dibantu oleh kakak Dewan anggota Dewasa dewasa ya. juga. Kemudian sekarang juga mulai tinggal melanjutkan. Ini menariknya di sini loh, kita ada pancingan waktu itu, eh ya itu tadi, dengan acuan itu saya dan Arwin waktu itu kan PAW ya, yang bisa diajak diskusi kan, Ya, PAW-nya Kak Arwin Arwin itu masuk di pergantian antara waktu 2012. 2012. Arwin itu masuk KPDK 2011. Ya 2011 KPDK pertama. Pokoknya yang jadi DKJ Sleman itu wajib KPDK. Jadi makanya keren sekarang. Jadi kalau mau dari DKJ ya KPDK dulu. Jadi nggak ngisi-ngisi nih, minimal orang ngajari Dewan Kejati iki, Iya, Dewan Kejati apa harus diterangin itu KPDK. Kawah Chandra di mukanya di situ. Itu menarik. Jadi di situ kita petakan kuartir cabang yang lain wis ngadak gak. Kuartir Sleman sing durung ngadak gak. Nah itu sampai itu kita cita-cita nih, makanya ada Raimuna. Waktu zaman saya Belum kesampaian. belum sampai, Kesampaian. sudah jadi proposalnya tapi nggak disetujui karena barengan waktu itu Jamnas itu, Jam karena berapa? anggarannya kan terserap untuk Jamnas. Itu nggak jadi Raimuna. Kemah Bakti saya sudah merasakan Kemah Bakti, terus wirakaryanya belum Peran Saka diaruin, juga belum. Peran Saka belum. Nah Peran Saka baru ini, itu cita-cita dulu, tapi di masanya Ari 5 tahun itu konsisten ternyata alhamdulillah, dan sering berkoordinasi. Ini bagaimana itu senioritasnya masih, jadi cita-cita dulu yang belum itu apa, sehingga dirumuskan untuk kegiatan-kegiatan 5 tahun itu dipetakan, akhirnya bisa semua sampai Peran Saka ada itu kan. Ya itu cita-cita kita, pengen membuktikan dan pengen penegak pandika yang kami pikirkan, penegak pandika diri kami itu nggak dipikirkan, harusnya yang mikirkan diri kami itu Kakak kapan kita. keandalan dong. Jadi kita sudah segini nih, ribetnya apa, nggak ditanya, nggak di nggak ditanyain ya, nggak dikritisi, ya wes mau ngomong apik tok, kami belum puas. Jadi sudah segini loh, kita ini kebelandangan Terlalu atau jauh bahkan. kurang, nggak ada komen apapun. Akhirnya itu, bahkan ini menarik lagi, Barata ya, ini yang mau Barata ya. Dulu kan 2009 2010 mau nggak mau saya Barata. 2010 itu ada erupsi Merapi loh. Iya, erupsi Merapi 2010. Nah, saking ya tadi ya, mosok baru mancik DKC mau menghilangi adat Barata nggak jadi, nggak bisa. Barata harus tetap jadi. Ini kan sama dengan kondisi sekarang ya, ada COVID ini. Bagaimana mengadakan Barata itu tetap ada, itu juga harus berpikir keras dan lobbying tingkat tinggi sama kakak Anda supaya dibentengi juga ya, kita ada belakangnya itu, bempernya ya kuat-kuat, itu sampai gitu, karena adat itu kita pokoknya penegak pandika di Kabupaten Sleman harus merasakan semua kegiatan yang ada di petunjuk Tenggara gitu ya. Apa yang belum coba sekarang di Kabupaten Sleman? Dan semua. Nggak ada saya. Apa yang belum coba? Nah itu loh, kita kan bilang gitu. Terus pengembaraan itu kita bebaskan kalau di Sleman.
rutenya apapun itu terserah, yang penting tidak tidak keluar dari Trisatya dan Dasa Dharma dan masih relevan dan masih konsepnya mengembara gitu. Jadi kan rutenya aneh-aneh itu nggak apa-apa. Ya. Di Sleman Kak Bambang ini kan kegiatan Barata, apalagi di masa baktinya Kak Bambang ini kan Barata ini menjadi apa ya, bukan salah satu, memang kegiatan yang sangat diunggulkan di Sleman. Ya sampai beriringan dengan KPDK. Dulu saya masih ingat ada kegiatan KPDK Barata, satu lagi Festival Festival kebangsaan. Kebangsaan. Itu pertama juga waktu DKJ saya. DKJ dulu masih dilaksanakan di pertama itu Gubuk Pramuka. di Tegung, Iya, di di Gubuk Tegung dan Pramuka. Gubuk Pramuka yang Nginepnya di sana. iya nginapnya masih Nginepnya di Gubuk Pramuka, terus kita kegiatan ya di area Tegung dan sekitar lapangan. Oke, berbicara tentang Barata Kak, pengembaraan akhir tahun, karena kita hari ini sudah nampaknya tinggal 2 minggu lagi kita akan melaksanakan pengembaraan akhir tahun, Semangat buat DKJ-nya ya. walaupun di tahun ini kemarin info dari teman-teman Dewan Gereja Cabang dimajukan jadi tidak benar di akhir tahun karena ada PPKM level 3 besok. Ya perlu dimaklumi dan saya yakin perlu banyak pemikiran kenapa harus sampai dimajukan, dan patut apresiasi juga sih Kak, karena dengan keterbatasan, dengan penuh lika-liku diregulasi, kita masih tetap bisa menyelenggarakan ini. Ya berbicara Barata Kak, dulu Barata ini mungkin dari awal dulu Kak Bambang ikut Barata, dulu pertama kali ikut Barata entah jadi peserta atau tenaga kerja tahun berapa Kak? 2007. 2007 Jadi langsung jadi sangga kerja. tenaga kerja. Seksi etape saat itu. Berarti ini sama dengan saya dari 2015 nggak pernah jadi peserta, terus jadi panitia juga. Yang mungkin ada cerita Kak, mungkin penjajakan perbedaan Barata dari mungkin sebelum Kak Bambang ada di dalamnya zamannya Kak Arisana atau sebelumnya lagi, terus hingga menjadi tren pengembaraan akhir tahun terkeren saat ini. Ini lika-likunya dan perbedaan awal mula dari pengembaraan akhir tahun ini seperti apa? Nah, itu tadi ya. Saya kalau pas diberi kesempatan itu kan, saya maksimalkan kesempatan itu ya. Kalau kita catat itu kan nggak harus di buku catatan ya, tapi di perasaan kita juga bisa nyatet gitu kan. Ketika saya diajak Barata, sangka di situ apa tuh Barata ini melaku gitu. Jadi kita ngikut aja. Pertama kok kayak begini, terus udah crash, kok pesertanya ada yang semangat gitu. Saya ngamati dari 2007, 2008, 2009, 2009 Desember itu pun ngaruh, saya masih jadi peserta, masih bagi sangga Saya kerja. kerja belum di DKJ enggak? Sudah didekati Sudah. 2009 dianggap dari DKJ gitu. Jadi 2009 itu Desember sudah selesai, dan itu kayaknya langsung Muspanitra deh. Muspanitra di Januari mungkin ya, lupa saya. Jadi periodenya memang 2009, tapi Januari mulai gasnya. 2010. 2010 itu dapat ya, ada kegiatan gede lah, itu 2010 langsung dapat kegiatan gede saya waktu itu dan teman-teman. Jadi 2007 itu saya hanya bisa mengamati dari seksi etape loh. Waktu itu startnya di Minggir, rutenya Kabupaten Purworejo. Itu rute apa Kak namanya pada waktu itu? Rute Kabupaten Pramuka. Iya, itu Kabupaten Pramuka. Jadi dari Sleman, Kabupaten Pramuka lewat Purworejo ya, balik kita pakai kereta. Harusnya 3 gerbong jadi 1 gerbong gitu. Bayangkan pesertanya banyak, terus pada kempis di situ, turunnya di Tugu sampai ke Gendung itu jalan. Nah, waktu itu kami etape itu ya kan tahunnya cuma jalan ya, dan survei itu seperti sekarang kan cuma hanya bisa mengamati jalan, dan kita ngamati di situ dari dinamika 2007 ya, 2008 merasakan juga 2008 kok penurunan dari kita yang jauh. Kenapa 2008 itu jadi di Wacap, di Turi, buka buper baru itu di Turi yang ada bunkernya itu sebelah timur bunker itu. Di sana
nginep lama, ngecamp sampai 3 hari 2 malam kayaknya, terus pulang lagi ke gubuk. Ini pembaraan macam apa ini? Kita bersih gitu. Udah. Saya juga diem aja, saya hanya mengamati. Terus oh ya ini poinnya ini, bahkan fiskanya pun jelek itu waktu itu. Jadi nggak punya uang, mungkin nggak punya uang banget atau apa. Saya ingat betul Kenang-kenangannya masih berupa stiker kan? stiker itu pun pakai kenapa ya, kertas keras itu Heeh. dikasih stiker itu fiskanya Itu menjadi cerita sendiri itu sih. yang buat kita itu Mas Riz itu yang Motong sendiri. motong pakai penggaris itu kayak kan nggak rajin ngomong. Mungkin kalau Kak Aris lihat sambil jengkel. Saya ingat lagi Mas Arif Subandi yang ngetokin, saya juga ngetokin stiker sambil nempel itu bertiga waktu itu malam. Kami kayak dikasih yang itu nanti ya itu waktu malam terus kita ngumpul kayak begini rasanya rumah saya kok dikasih oke lah 2009 lagi saya seksi acara itu 2008 2009 seksi acara rutenya panjang dong. Nah ini yang membuat nurun Citra Barata ini di 2009